hari ini kita tidak ke lapangan. Sudah? Agak aneh. Melihat pakaian papa aneh nggak? Agak aneh dikit. Aneh nggak? Mantap. Sekali-kali pakai begini yang gantengan dikit. Iya. Yang pertama, ketika bapak melihat hasil kerja kalian itu, hasil kerja kemarin itu, bapak melihat prihatin. Ya, prihatinnya apa? Sambil dengerin ya ini ya, supaya masuk nanti di pikirannya. Oke? Prihatinnya apa? Yang pertama, mengenai isi daripada jawaban itu yang soalnya 20, esai 5 itu. Oh, prihatin beberapa jawabannya itu memang luar biasa, tidak tahu, tidak memahami. Satu, tidak memahami. Yang kedua, mungkin dia tidak bisa mencerna apa yang dimaksud dalam pertanyaan tersebut. Ya, bapak prihatin, itu yang pertama. Yang kedua, tulisan masih banyak bapak melihat kejengkang-kejengkang. Tahu kejengkang-kejengkang? Tahu nggak kejengkang-kejengkang? Kayak pencaksilat, bukan jelek. Kejengkang, tempatnya nggak pas. Ya, tempatnya itu nggak pas. Hurufnya itu udah kayak bela diri karate, kejengkang ke sana, kejengkang kemari, nggak karu-karuan. Tidak sesuai dengan kaidah, tahu kaidah atau ketentuan ya. Ya. Nanti kita lihat jawaban kalian itu, tulisan kalian itu. Dia menulis namanya sendiri aja nggak bisa. Ya, bukan cuma satu orang, banyak. Bapak lihat banyak. Perhatikan ke depan baik-baik. Nggak apa-apa, bapak perlu olahraga, tapi bapak juga harus peduli tentang hal ini. Ini bukan hanya tugas guru kelas, ya. Bukan hanya tugas guru kelas. Semua guru harus dan wajib memahami ini. Jangan mentang-mentang guru kelas, guru olahraga tidak mau belajar. Bapak akan memberikan contoh yang baik buat kalian. Walaupun bapak bukan guru bahasa Indonesia, walaupun bapak bukan guru kelas kalian, oke? Perhatikan ke depan baik-baik. Lihat baik-baik ini. Ini kan ada apa namanya? Garis di buku kalian itu ya, garis ya. Nama kamu siapa? Siapa? Erika. Taruhlah ya, Erika. Ini contoh saja. Karena Erika, adalah nama orang. Berarti huruf pertamanya adalah huruf besar. Kan begitu. Rikanya R, I, K-nya kakinya ke atas, A-nya hurufnya seperti ini, sama besarnya. Paham? Tulisan yang terdapat di sana adalah bisa kebaca ini? Kebaca. Paham nggak? Paham. Kebaca, Erika juga, gitu loh. Tetapi tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ketentuan dalam tulisan bahasa Indonesia. Satu, huruf pertamanya adalah nama orang. Jangan kayak begini menulisnya, nak. Ya, jangan kayak gini. Kamu harus banyak belajar di rumah. Ya, bila perlu tanyakan lagi nanti ke wali kelasnya. Bagaimana kemudian yang keduanya? Contoh, dia huruf N. Ada yang namanya ada huruf N-nya? Siapa namanya? Nurul. Nulisnya kayak begitu. Ditebalik. Tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ketentuan dalam menulis. Kaidah itu ketentuan ya. Paham ya? Jadi Nurul, N itu pakai kaki. Ini pun masih salah. Ini huruf N benar ya? Benar ya? Nurul. Bisa kebaca? Bisa. Kebaca. Yang mana yang salah di situ? N terus? Terus? Kenapa salah? Huruf gede. Huruf gede, memang huruf gede harusnya. Yang mana huruf gedenya? Ini huruf gede semua. N-nya harus? Paham?
Dan huruf kedua setelah N yang huruf besar, ini huruf kecil tetapi tidak boleh sama besarnya. Paham ya? R-nya juga huruf kecil, jangan kecil juga tapi begitu, salah juga. Tidak boleh ada huruf besar di tengah-tengah kata. Paham? Paham ya? Nurul. Ini juga harus sama besarnya dengan ini. L-nya tarik ke atas sedikit, jangan ada ininya. Karena ini huruf besar. Tunggal. Jadi begitu tulisannya. Sehingga orang lain dapat membacanya, kalian juga melihatnya itu enak gitu. Bayangkan kalau begini. Benar nggak? Ya. Awas. Ayo nak belajar. Udah kelas 5 kalian. Bapak melihat itu, aduh prihatin sekali ya. Ya, melihat aduh. Kelas 5 SD tulisannya masih seperti itu. Bapak berharap tidak terjadi lagi. Ya. Kalian harus benar-benar belajar tentang hal ini. Ini sepele kelihatan. Memang Bapak bukan guru bahasa Indonesia. Bapak guru kecil otak, tapi Bapak wajib memberitahu kalian. Mumpung Bapak ingat. Ini hasil dari Bapak lihat hasil kerja kalian itu. Tulisannya namanya kejengklak-kejengklak. Kamu tetap. Itu jadi ngaco jadinya tulisannya. Jangan ya. Dirubah ya semua, oke? Paham ya? Good. Wow, keren. Nanti kita lihat. Kita lihat nanti hasilnya. Oke? Oke. Bisa lihat yang Bapak katakan tadi, tulisan yang Bapak bilang tadi. Ya, kita sambung ke sana. Tulisan, coba lihat salah satu saja. Bapak lihat rata-rata sih semuanya cara menulisnya itu masih saja kurang pas. Ini siapa namanya? Coba baca. Keiza. Lihat, menurut kamu Y-nya itu sudah benar apa enggak? Y-nya benar, huruf Y itu. Tapi ketentuannya harusnya seperti apa? Penulisan huruf Y itu. Kita belajar ya nak, ya belajar ya. Perhatikan baik-baik. Ini garis, iya kan? Siapa tulisan namanya? Keiza. Dia tulis seperti ini. K-nya benar, E-nya benar, Y-nya begini ya. Iya kan? Bisa baca? Bisa. Kebaca. Tapi kaidah penentuan hurufnya harusnya Y bagaimana? Di bawah garis itu. Paham kira-kira? Ya. Ayo diperbaiki. Nanti ke depannya. Yang kakinya ke bawah, perhatikan baik-baik. Huruf Y, kakinya ke bawah garis nih. J, kakinya harus di bawah garis. Apalagi G. Paham ya? Ini pelajaran kelas 1 sebenarnya. Tapi kalau sampai ke bawah-bawah sampai kelas 5, salah itu semua bahaya itu. Nggak lucu gitu ya, kelas 5 ya. Nggak lucu. Nggak baik. Satu contoh. Oke? Siapa namanya itu, Pak? Namanya siapa, Pak? Coba, benar nggak kaidah penulisannya? Anissa, Farida, Hidayah. Benar ya? Lihat huruf Y-nya. Tidak ke bawah. J-nya kemudian huruf Anisanya sama besarnya dengan huruf kecil. Anissa. Lihat, Anissa. Hurufnya, tapi dia harus lebih besar. Walaupun dia itu benar ya, benar ini nggak salah, tapi dia harus lebih besar bentuknya. Paham kira-kira? Ya. Siapa lagi ini? Kita jangan membahas dulu apa isi yang kamu jawab itu. Kita lihat, Bapak random aja tulisannya. Siapa tulisannya? Siapa namanya? Siapa? Aldiano. Menurut kamu tulisan itu benar apa salah? Menurut kamu? Namanya? Aldiano mana Aldiano? Aldiano.
Harusnya dia Aldiano satu kata. Di spasi tambah lagi Septian. Septiannya aja tulisannya salah. Menurutmu gila? Coba siapa yang kira-kira yang paham tentang bahasa? Nih, benar nggak tulisannya? Salah ya? Apa yang salah di sini? Apa yang salah? D-nya. Kalau ini huruf besar semua, berarti dia harus sama besar. Kan begitu. Sama besarnya kalau dia huruf besar semua. Iya kan? Ini ketahuan, salah kan penulisannya. Bisa dibaca? Bisa, tapi salah kaidahnya, susunan katanya. Oke? Punya siapa ini? Punya siapa ini? Siapa? Bisa kebaca nggak? Ilmira. Siapa mana Ilmira? Menurut kamu ini benar apa salah? Kalau udah salah yang mau dibetulin itu lagi ya. Ilmira itu tulisannya seperti apa sih seharusnya? Begitu. Oke? Kan banyak. Bapak Renda, semua lah. Bapak pakai tahu ini siapa? Coba Rehan. Ini Rehan bagaimana nih? Coba lihat. Rehan. Rehan PP. R-nya huruf besar sama besarnya dengan huruf E. Jangan begitu, Bang. Ya, jangan begitu. Belajar di rumah. Tulisannya kayak apa, seharusnya kayak apa sih? Lihat buku tulis. Ya. Rehan, hanya lihat kakinya kagak ada. Hampir seperti N. Hanya kakinya ke atas. Paham ya? Kemudian Rehan, A-nya itu jangan seperti G. Kakinya pendek saja, kecil. Ini kata. Berbeda sedikit dengan O. Dengan G kakinya ke bawah panjang, kalau A itu cukup sedikit saja. Ya. Harus dipelajari. Semua begitu. Oi, halo. Bapak katakan tulisan kalian itu harus diganti yang benar. Harus diganti yang benar. Paham kira-kira? Paham. Jangan main-main dengan tulisan. Sebab kalau salah menulis, orang tidak paham. Orang tidak paham, jadi kesel. Ya, orang nggak paham tulisanmu. Orangnya cantik, tapi tulisannya nggak kayak pantau. Orang kesel. Orangnya ganteng, tapi tulisannya nggak bener. Orang jadi kesel, padahal pesannya penting. Gitu loh. Apalagi yang nggak bisa baca. Masih ada yang nggak bisa baca. Nggak masuk. Sedih ya melihat anak kelas 5 tidak bisa baca, sedih sekali. Nggak mungkin nggak bisa. Tidak mungkin tidak bisa. Bapak tidak percaya. Kecuali dia memang kelainan apa? Dari Jiwa. kecil. Oh, bukan. Dia tidak akan mengerti. Kalau dia normal nggak anak-anak? Normal. Normal. Bisa ngomong? Bisa. Kalau dia bisa ngomong, baru bisa baca. Udah. Ini adalah riset kecil yang saya lakukan di sebuah sekolah dan beberapa kelas-kelas lain setingkat, bahkan saya juga mengajar PJOK di Yayasan Sekolah Menengah Pertama. Riset ini saya lakukan sebenarnya sudah lama, hanya saja baru coba saya angkat kembali ke permukaan dan saya unggah di sebuah YouTube ini. Sangat memprihatinkan sebenarnya mengetahui anak-anak SMP, anak SD kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, bahkan kelas 9 tentang literasi ini. Ya, jadi ini adalah upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita. Kita lakukan dari hal-hal yang kecil saja. Berharap besar kita tidak mungkin. Kalau yang kecil-kecil saja kita tidak sungguh-sungguh merubahnya. Kami berharap semua guru, orang tua murid, siswa berperan aktif di dalamnya
untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia ini. Terima kasih.